Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi anti streptolisin O atau ASTO yang beranggotakan Hana Rosita Setiarum, Hani Arisma Setiarum, Tuti Sugiyarti, Zuhrotunisa, Hafifah Indah Rahman, Nisa Aprilia, Tasya Widya Putri, dan Mega Miyati. Saya Zuhrotunisa akan menjelaskan tentang penyakit yang berhubungan dengan dilakukannya pemeriksaan ASTO ini. Nah, salah satunya itu adalah penyakit demam rematik. Jadi, demam rematik itu adalah suatu penyakit sistemis yang disebabkan oleh infeksi dari Streptococcus grup A. Demam rematik ini mempengaruhi semua persendian, menyebabkan poliartritis. Penyakit demam rematik ini diawali dengan infeksi dari bakteri Streptococcus beta hemolyticus golongan A. Infeksi ini menyebabkan penderita mengeluh nyeri kerongkongan dan demam. Jadi kan penyebabnya itu adalah bakteri Streptococcus grup A. Nah, ini tuh grup A itu Streptococcus beta hemolytic. Bakteri tersebut dapat menghasilkan berbagai produk ekstrakurikuler yang mampu merangsang pembentukan antibodi. Nah, antibodi ini tidak merusak kuman dan tidak memiliki daya perlindungan, tetapi adanya antibodi tersebut dalam serum menunjukkan bahwa di dalam tubuh baru saja terdapat Streptococcus yang aktif. Adapun ciri-ciri bakteri Streptococcus ini adalah bakteri yang termasuk dalam gram positif, berbentuk kokus atau bulat, berwarna ungu, dan susunan bakterinya berantai. Saya Hana Rosita Setiarum akan melanjutkan presentasi. Streptolisin O merupakan racun sel yang berpotensi mempengaruhi banyak tipe sel, termasuk sel neutrofil, platelet atau trombosit, dan organela sel. Organela sel merupakan komponen-komponen penyusun sel. Antigen streptolisin O ini dihasilkan oleh bakteri beta hemolyticus grup A. Streptolisin O yang dihasilkan oleh bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A tersebut bertindak sebagai antigen. Streptolisin O adalah suatu toksin atau racun yang terdiri dari protein dengan berat 60.000 Dalton. Aktif dalam suasana aerob atau suasana yang terdapat cukup oksigen, dan bakteri tersebut berperan untuk melisiskan sel darah merah. Fungsi utama dari bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A memproduksi streptolisin atau toksinnya adalah untuk menyebabkan hemolisis eritrosit atau pemecahan sel darah merah di dalam tubuh. Kemudian pada poin keempat, streptolisin O atau toksin yang dibentuk oleh Streptococcus beta hemolyticus yang berada di dalam tubuh akan menyebabkan terbentuknya anti-streptolisin O atau biasa disingkat ASTO. ASTO ini adalah antibodi yang terbentuk sebagai respon tubuh terhadap adanya antigen yang berupa streptolisin O. ASTO atau anti-streptolisin O merupakan antibodi yang paling banyak dikenal dan paling sering digunakan sebagai indikator terdapatnya infeksi dari Streptococcus beta hemolyticus. Saya Tuti Sugiyarti akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penyebaran penyakit demam reumatik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu faktor genetik. Beberapa orang memiliki gen tertentu yang membuat mereka lebih rentan untuk mengalami demam reumatik. Kontak langsung dengan bakteri Streptococcus B hemolyticus grup A memiliki kemungkinan lebih tinggi yang akan menyebabkan demam reumatik. Faktor lingkungan yang padat, sanitasi yang buruk, dan beberapa kondisi lainnya yang dapat menunjang transmisi atau penularan yang cepat dari bakteri Streptococcus. Patogenitas
Penyakit demam reumatik diawali dengan infeksi bakteri Streptococcus beta hemolyticus golongan A pada kerongkongan. Infeksi ini menyebabkan penderita mengeluh nyeri kerongkongan dan demam. Jika infeksi tidak segera diobati, bakteri Streptococcus B hemolyticus grup A yang ada akan melakukan pelekatan yang kuat atau adherensi di daerah sekitarnya dan merangsang pengeluaran antibodi IgG. Antibodi yang dihasilkan akan mengikat kuman Streptococcus dan membentuk suatu kompleks imun dan akan menyebar ke seluruh tubuh, terutama ke jantung, sendi, dan susunan saraf. Di sini saya akan menjelaskan diagnosa dan gejala klinis. Nah, di sini ada diagnosa demam rematik melewati beberapa fase dan manifestasi klinisnya. Fase awal penderita biasanya mengalami keluhan yang tidak khas, seperti nyeri kerongkongan, demam, kesulitan makan dan minum, lemas, sakit kepala, dan batuk. Pada fase ini, kebanyakan penderita hanya didiagnosa mengalami penyakit flu atau amandel, biasa disebut tonsilitis. Demam rematik baru bisa diindikasikan jika penderita beberapa minggu kemudian mengalami keluhan dengan keluhan yang lebih spesifik dan serius, terutama yang berikatan dengan sendi, jantung, dan saraf, dan mengakibatkan demam rematik pada jantung, demam rematik pada sendi, dan demam rematik pada susunan saraf. Terus ada gejala rematik. Ada demam, lesu dan kelelahan, sentakan otot lemah, nyeri dada, ruam kulit kemerahan, persendian bengkak yang meradang, ada juga benjolan kecil dan tidak nyeri di bawah kulit. Terima kasih. Saya, Hani Harismastiarum, akan melanjutkan presentasi. Uji laboratorium. Pemeriksaan ASTO itu sendiri adalah suatu pemeriksaan laboratorium yang dimaksudkan untuk menentukan ada atau tidaknya anti-streptolisin O atau biasa disebut kualitatif dan mengetahui kadar anti-streptolisin O atau kuantitatif. Pemeriksaan ASTO sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni pemeriksaan ASTO secara kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya anti-streptolisin O pada sampel yang akan diuji, sedangkan apabila ASTO secara kuantitatif dilakukan untuk mengetahui kadar anti-streptolisin O pada sampel yang diuji. Slide selanjutnya pemeriksaan ASTO atau anti-streptolisin O yang diawali dengan tujuan. Tujuan dari pemeriksaan ASTO adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya anti-streptolisin O pada sampel, serta untuk mengetahui kadar anti-streptolisin O pada sampel yang dihasilkan oleh bakteri Streptococcus beta hemolyticus. Adapun metode yang dipergunakan adalah metode langsung atau dapat disebut juga metode aglutinasi direct. Prinsipnya, jadi maksud dari prinsip pemeriksaan ASTO di sini adalah partikel lateks yang dilapisi dengan antigen streptolisin O akan terjadi aglutinasi bila terdapat antibodi spesifik di dalam serum yang mengandung anti-streptolisin O dengan infeksi Streptococcus beta hemolyticus. Saya Tasya Widya Putri dengan NIM 1804034024 akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan anti-streptolisin O secara kualitatif. Alat yang digunakan ialah pengaduk, test light, mikropipet 20 mikrolit, stopwatch, rotator, tabung serologi, dan pipet ukur. Sedangkan bahan yang digunakan ialah latex ASTO, kontrol positif dan negatif, dan NaCl 0,9%. Prosedur kerja dari pemeriksaan anti-streptolisin O secara kualitatif. Yang pertama itu dibiarkan sampel dan reagen latex ASTO pada suhu kamar. Selanjutnya dipipet serum sebanyak 20 mikrolit di atas permukaan slide. Kemudian ditambahkan reagen latex ASTO sebanyak 20 mikrolit.
Selanjutnya diaduk dengan pengaduk selama 10 detik, kemudian digoyang memutar selama 2-3 menit dengan menggunakan rotator atau tangan. Selanjutnya, hasil dibaca dalam waktu kurang dari 3 menit. Jika terjadi aglutinasi, maka menunjukkan hasil positif dan dilanjutkan dengan tes kuantitatif. Untuk kontrol positif dan negatif, perlakuannya sama seperti memperlakukan serum. Perkenalkan, nama saya Viva Indah Rahman. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi hasil dan kekurangan dan kelebihan dari pemeriksaan anti-streptolisin O atau pemeriksaan ASTO. Di sini interpretasi hasil dari pemeriksaan kualitatif, yaitu kalau negatif tidak terjadi aglutinasi, sedangkan kalau positif terjadinya aglutinasi. Kekurangan memiliki sensitivitas sedang dan hanya dapat mendeteksi ASTO dengan titer 200 mikron per mililiter. Sedangkan kelebihannya itu tidak membutuhkan waktu yang lama dan alat murah dan bisa didapat dengan mudah. Nama saya Mega Miati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan ASTO secara kuantitatif. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan ASTO secara kuantitatif. Jadi, ketika pemeriksaan kualitatifnya positif, maka persiapan untuk pemeriksaan kuantitatifnya yaitu yang pertama, disiapkan 5 buah tabung reaksi. Masing-masing tabung dituliskan pengenceran dari 1/2 sampai 1/32. Lalu dibuat pengenceran dengan cara tabung pertama diisi dengan NaCl 0,9% sebanyak 0,5 ml ditambah 0,5 ml serum. Tabung kedua diisi dengan NaCl 0,9% sebanyak 0,5 ml ditambah 0,5 ml dari pengenceran tabung pertama. Tabung ketiga diisi dengan NaCl 0,9% sebanyak 0,5 ml ditambah 0,5 ml dari pengenceran tabung kedua. Tabung keempat diisi dengan NaCl 0,9% sebanyak 0,5 ml ditambah 0,5 ml dari pengenceran tabung ketiga. Tabung kelima diisi dengan NaCl 0,9% sebanyak 0,5 ml ditambah 0,5 ml dari pengenceran tabung keempat. Kemudian, pada setiap pengenceran direaksikan sebagai pemeriksaan kualitatif dari pengenceran yang disebut tabung 1 dan seterusnya, sampai mendapatkan hasil yang negatif. Selanjutnya, interpretasi hasil dari pemeriksaan kuantitatif. Interpretasi hasil titer pengenceran tertinggi yang masih menunjukkan aglutinasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.